Ya, sebelum saya lanjut, walaupun terlambat ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal puasa kita semua dan amal itikaf kita, serta amal salat malam beserta membaca Al-Quran. Jangan lupa ini Syawal ini kalau tidak salah tanggal, ya tergantung eh, satu Syawalnya kapan, tapi perkiraan saya itu Jumat kemarin itu kalau tidak salah saya mendengar tuh sekitar tanggal 23 Syawal ya, menurut yang ikut pemerintah berarti mungkin sudah 24 Syawal kalau menurut Ibu Umi gitu ya. Bagi yang belum selesai 6 harinya silakan diselesaikan segera. Waktunya semakin pendek gitu ya, waktunya semakin terbatas karena barang siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal seolah-olah dia puasa setahun lamanya seperti itu. Jadi banyak keutamaan yang didapatkan jika kita berpuasa di bulan Syawal 6 hari, gitu ya, paling tidak 6 hari, ya. Jadi silakan ibu-ibu di sini yang belum selesai puasa Syawal, ya, masih ada waktu untuk menyelesaikan puasa Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari surat Maryam, ya. Kita akan mulai surat Maryam. Jadi Maryam ini berdasarkan nama dari ibu, ya, Isa, ibunya Nabi Isa, ya, Isa bin Maryam, ya, eh, alaihissalam, ya. Maryam ini ada pendapat ulama yang mengatakan beliau ini seorang nabi. Ada yang mengatakan, ya, ulama yang mengatakan beliau ini seorang nabi, ya, Maryam. Walaupun yang lebih kuat di sini adalah Maryam bukan termasuk seorang nabi, ya, karena tidak ada nabi yang dalam suatu hadis, ya, nabi tidak ada yang berjenis kelamin perempuan. Karena nabi itu tidak sekedar, ya, ini banyak yang salah paham. Nabi itu bukan sekedar orang yang mendapatkan wahyu, tidak. Nabi ini dia harus menyebarkan ilmunya, ya, dari Allah melalui malaikat Jibril itu kepada kaumnya seperti itu. Dan ini bukan fungsi daripada seorang, tidak dibebankan kepada perempuan seperti itu. Ya. Jadi ada yang berpendapat Maryam ini seorang nabi berdasarkan di surat Maryam ini juga bahwa Maryam ini nanti akan ditemui oleh malaikat Jibril yang memberitahukan bahwa Maryam ini nanti akan mengandung seorang anak, ya. Tetapi yang jelas, ya, pendapat yang terkuat adalah nabi nubuwah itu adalah orang yang mendapatkan informasi dari Allah dan dia wajib menyampaikan kepada masyarakat, membimbing masyarakat, mengajarkan kepada masyarakatnya. Maka Maryam ini bukan termasuk seorang nabi walaupun Maryam bertemu dengan Jibril. Ya, karena Jibril pun bertemu dengan Maryam itu dalam keadaan wujudnya itu manusia. Sama seperti sahabat, ya, ketika ada seorang yang diceritakan dia jalan dari jauh, ya, tetapi dia tidak berdebu, ya, dalam keadaan rapi seperti itu. Tiba-tiba dia masuk dalam suatu majelis yang ada Rasulullah di dalamnya lalu bertanya, apa itu iman, Islam, dan ihsan. Ya, kemudian Nabi mengatakan, menjelaskan iman, apa itu Islam, gitu ya. Kemudian apa itu ihsan, gitu ya. Nah, setelah orang ini pergi, gitu ya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang itu, gitu ya. Orang itu adalah malaikat Jibril, gitu. Ya, jadi malaikat Jibril pun berkali-kali menampakkan diri kepada sahabat dalam wujud manusia, seperti itu. Ya, jadi tadi itu usul salasah jadinya usul salasah, ya, apa itu iman, ya. Iman itu meyakini dalam hati, melaksanakan, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan amal perbuatan, ya. Kemudian apa itu Islam, lalu dijelaskan rukun-rukun Islam seperti itu, ya, syahadat, sholat, ya, zakat, puasa, kemudian haji, kemudian apa itu ihsan. Ihsan adalah engkau beramal seolah-olah engkau melihat Allah, atau jika engkau tidak melihat Allah maka engkau tahu bahwa Allah melihat kamu, seperti itu, ya. Nah, itu adalah penjelasan dari iman, Islam, dan ihsan, ya. Tetapi ini melalui perantara seorang malaikat yang datang hendak menguji sebenarnya, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam tafsir surat Maryam. Nanti akan kita jelaskan dari 1 sampai 15. Ini belum masuk ke kisah Maryamnya sendiri, tetapi kepada kisah kelahiran Yahya. Jadi pendahulunya Nabi Isa, seperti itu. Ya, masih bersaudara antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya, itu masih bersaudara, ya, sepupu. Ya, masih bersaudara sepupu. Oke, tapi Yahya lahir terlebih dahulu. Ya, jadi kita mulai dari
saya bacakan dulu ya semuanya, kemudian nanti baru kita mulai pembahasan tafsir surat Maryam. Bagi ibu-ibu yang berminat di sini untuk mendengarkan penjelasan yang lebih komprehensif, yang lebih baik, ibu-ibu bisa mendengarkan dari seorang ustadz yang bernama boleh Ustadz Firanda, tapi ada yang lebih lengkap lagi, Ustadz Abdul Nasir Jangda. Ya, Ustadz Abdul Nasir Jangda. Ya, ini dari dari Amerika, tetapi dia berkebangsaan, dia lahir di Amerika, berkebangsaan Amerika, tetapi sempat menuntut ilmu S1, S2-nya di bidang bahasa Arab dan Islam gitu ya, di Pakistan. Saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Ya, dari ayat pertama, kafha ya 'ain shad. Ya, ini sudah saya jelaskan juga dari pembahasan surat Yusuf ya, bahwa ini termasuk dalam ayat-ayat muqatta'ah. Jadi ayat-ayat muqatta'ah adalah kumpulan ayat-ayat yang dibaca itu per alfabetnya, per hurufnya ya. Jadi gini, kalau ibu-ibu di sini ada yang membaca surat Al-Baqarah, kita kan tahu Al-Baqarah itu mulai dari alif lam mim. Itu kalau dalam bacaan gundul itu sering harusnya itu dibaca alam ya. Jadi kalau baca gundul ya, itu seperti alam taro kaifa fa'ala alam. Apakah kamu tahu gitu ya, alam taro, apakah kamu pernah melihat, seperti itu. Ya, tetapi di sini huruf-huruf muqatta'ah dia berdiri sendiri-sendiri ya, berdiri sendiri-sendiri ya, sehingga dibacanya per alfabet. Ya, wallahu alam apa tujuannya, tetapi ini adalah menunjukkan salah satu kekuasaan Allah ya, tentang bagaimana Allah itu mampu menyusun Al-Qur'an sedemikian indahnya ya, sehingga walaupun hanya tersusun dari ayat-ayat yang tanpa makna secara langsung, itu nampak indah, terdengar indah di telinga, seperti itu. Ya, alif lam mim gitu. Enggak ngasal, jadi enggak alif lam ba, enggak seperti itu. Ya, tetapi menggunakan kalimat-kalimat atau huruf-huruf muqatta'ah yang kalau digabungkan dia berirama yang indah. Ya, untuk menjelaskan kekuasaan Allah bahwa Al-Qur'an ini adalah mukjizat dari Allah dan merupakan kalamullah. Jadi Al-Qur'an ini itu adalah perkataan Allah, bagian dari sifat Allah sebenarnya. Bagian dari sifat Allah, sehingga kita juga diperbolehkan untuk melakukan ruqyah ya, dengan membaca bacaan Al-Qur'an seperti itu, karena Al-Qur'an ini adalah bagian dari Allah gitu ya. Bagian dari Allah. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah, dia adalah bagian dari sifat Allah. Al-Qur'an itu bukan makhluk yang diciptakan, bukan ya. Al-Qur'an ini adalah bagian dari Allah, seperti itu ya. Jadi ini adalah ayat muqatta'ah yang lebih menunjukkan sisi keindahan Al-Qur'an yang tidak bisa ditiru oleh manusia, seperti itu. Ya. Kemudian ayat berikutnya, dzikru ya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru ini adalah penjelasan, dzikr. Ya, dzikru rahmat, atau boleh juga ingatlah ya, boleh juga penjelasan secara umum, atau ingatlah dzikru rahmati rabbik, rahmat dari rabbika, rahmat Tuhanmu gitu ya. Rahmati, rahmat rabbika, Tuhanmu ya. Kak ini siapa? Kak ini akan merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diajak ngomong di sini secara langsung adalah Nabi Muhammad, tetapi kemudian
diteruskan kepada kita selaku pembaca berikutnya seperti itu, gitu ya. Dzikru rahmati. Jadi ingatlah ya rahmat ya Tuhanmu abdahu yang diberikan kepada hambanya. Jadi abdahu, jadi langsung menggunakan kata abda, ya itu maksudnya adalah maf'ul langsung. Siapa yang diberikan rahmat? Ingatlah rahmat yang diberikan kepada Tuhanmu, diberikan oleh Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Ya Zakaria ini, masya Allah, ini 5 ayat pertama dan bahkan sampai beberapa ayat berikutnya ini selalu akhirnya ini a. Ya, jadi ibu-ibu di sini kalau melakukan bacaan Al-Quran surat Maryam ini, apalagi ibu-ibu yang mendengarkan dari Syekh Gomidi, Sa'ad Al-Ghamdi, ini sangat terdengar indahnya lantunannya beliau seperti itu. Ya, karena berakhirnya itu semuanya hampir semuanya A. Ya, sampai kelahiran Nabi Musa ini, Nabi Isa maksud saya itu berakhir selalu dengan A. Ya, jadi terdengar indah di telinga seperti itu. Ya. Jadi ayat ini di 15 pertama itu tentang rahmat dari Allah kepada hambanya siapa? Zakaria. Ya, Zakaria. Jadi ketika dikatakan hamba di sini, ini kalau di ayat-ayat sebelumnya seperti di surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ini di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi maka abda atau hambanya ya ala abdihi kepada hambanya maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seringkali Allah menggunakan kata hamba ini maksudnya adalah kepada para nabi. Di sini adalah Nabi Zakaria. Di surat Al-Kahfi Nabi Muhammad. Di surat Al-Isra itu Nabi Muhammad lagi. Kalau ibu-ibu di sini membawa mushaf boleh dibuka surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, jadi Maha Suci. Maha Suci siapa? Dia yang menjalankan ya hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram kepada masjid yang jauh, Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekitarnya. Ya, linuriyahu min ayatina, ya, yang kami sinari dari atau kami limpahkan dari ayat-ayat kami seperti itu. Ya, jadi abdihi di sini maksudnya adalah hambanya, maksudnya adalah nabi, ya, nabi dari utusan Allah, gitu ya. Di sini adalah Nabi Zakaria. Jadi dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi di sini adalah rahmat ya dari Allah ya yang diberikan kepada Zakaria. Jadi nanti Allah akan menceritakan selama beberapa ayat ke depan itu adalah rahmat apa yang diberikan oleh Allah kepada nabinya gitu. Apa itu? Nah, ayat berikutnya id ya, ingatlah ketika. Jadi id itu adalah suatu kata, setelahnya itu adalah kata bentuk lampau ya, fi'il madhi. Jadi id nada, ingatlah dulu itu dia nada menyeru. Beliau itu menyeru, berdoa maksudnya, tapi ini maksudnya adalah kalau bahasa aslinya adalah menyeru, memohon kepada Allah dengan panggilan yang sangat dalam sekali. Idnada Rabbahu, kepada Tuhannya. Robba, ya ini bahkan langsung dikatakan Rabbahu, tidak menggunakan idnada ila Rabbihi, tidak ketika dia memanggil kepada menggunakan huruf harfun jar ila, tidak, tetapi di sini langsung digunakan idnada Rabbahu. Jadi dia berdoa langsung kepada Tuhannya, dia meminta dengan sungguh-sungguh ya, nada itu menyeru, jadi memanggil dengan serius seperti itu. Rabbahu nidaan, jadi nada panggilan, dia memanggil nidaan dengan panggilan khafiyah yang lembut seperti itu. Ya. Jadi di sini agak sedikit kontradiktif, tetapi bagaimana Allah menggambarkan itu yang kita bisa lihat di sini keindahan bahasanya. Idnada, dia menyeru dengan sungguh-sungguh. Nada ini panggilan. Jadi kalau misalkan orang memanggil kerumunan seperti itu, dia benar-benar memanggil seperti itu. Rabbahu, tetapi karena Allah ini dekat, tidak membutuhkan panggilan yang keras, maka dikatakan panggilan itu panggilan yang lembut. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa Zakaria ini benar-benar berdoa meminta kepada Tuhannya dalam keadaan sungguh-sungguh, dalam keadaan lembut, di suatu posisi tempat yang sunyi seperti itu kira-kira. Ternyata itu bukan di dalam kondisi yang ramai.
di dalam kondisi yang sunyi gitu. Di ayat berikutnya ya, jadi ini adalah salah satu adab dalam berdoa ya, apalagi doa-doanya adalah doa yang sifatnya individu gitu ya. Maka kalau kita doanya bersifat individu, jangan doa yang keras-keras kecuali kita doa meminta hujan gitu ya. Kemudian kita memimpin sholat istisqa, nah itu boleh berdoa dengan suara yang keras supaya orang dengar gitu ya bahwa kita berdoa. Tetapi kalau misalkan kita berdoa untuk sesuatu yang sangat personal, maka adabnya di sini adalah kita berdoa dengan suara yang lembut, khafi. Di ayat berikutnya, qala, dia berkata, Rabbi inni, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, ini sesungguhnya aku wahanal azmu minni. Ya, jadi azmu ini tulang, wahana itu sudah lemah. Wahana itu adalah sesuatu yang dulunya kuat, kemudian sekarang dia lemah seperti itu. Wahanal azmu minni. Jadi tulangku minni, minni itu dariku gitu ya. Jadi wahana al azmu, tulangnya lemah. Minni dariku. Jadi maksudnya adalah tulang saya ini sudah lemah. Maksudnya apa? Sudah tua. Gitu ya. Nabi Zakaria di dalam posisi ini dia sudah dalam keadaan yang berusia lanjut. Para ahli tafsir ada yang bermacam-macam tafsirannya, ada yang bilang di atas 100 tahun, ada yang 70, 80, tapi yang jelas kondisinya beliau ini sudah dalam kondisi yang sangat tua sekali. Tulangnya sudah lemah, washta'ala ra'su syaiba. Washta'ala itu adalah sesuatu yang menyebar gitu. Ya, seperti api yang kemudian dia menyebar, ya. Washta'ala ra'su, ra'su itu kepalanya. Syaiban itu uban. Jadi ini bisa digambarkan adalah yang menjadi putih itu seluruh kepalanya. Nggak cuma rambut di atas kepala, tapi ada kumisnya, kemudian alis matanya, ya, jenggotnya, itu semuanya sudah menjadi putih seperti itu. Ya, washta'ala ra'su syaiba. Syaiba itu putih, memutih, uban. Jadi kepalanya itu semuanya menjadi putih. Di sini digambarkan berarti tidak hanya rambut, tetapi semua bagian kepalanya itu sudah menjadi putih. Ya, jadi di sini uh, Nabi Zakaria itu sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah seperti itu. Ini juga termasuk dalam adab berdoa. Ya, kalau tidak bisa dalam bahasa Arab, ya bisa dalam bahasa Indonesia kalau kita berdoa seperti itu. Kita berdoa itu pertama kita menggunakan adab yang lembut, suaranya lembut, kemudian kita juga menyatakan kondisi kita gitu. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya, manusia itu tidak berhak untuk meninggikan posisinya di hadapan Allah ya. Manusia itu posisinya rendah di hadapan Allah. Maka di sini Nabi Zakaria menyatakan kondisinya seperti itu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Walam akum, dan belum pernah aku bidu'aika, dengan doaku kepadamu, rabbi syaqiyya. Ya. Berdoa kepadamu wahai Tuhanku, syaqiyya, kecewa. Jadi belum pernah Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah lalu kecewa atas balasan dari Allah. Ingat ya, kalau kita berdoa itu belum tentu. Belum tentu semua yang kita doakan itu akan dikabulkan. Belum tentu. Kemungkinannya bisa doa kita dikabulkan dengan bentuk yang mirip dengan apa yang kita inginkan. Atau juga bisa jadi doa itu ditunda sampai suatu saat kita mendapatkan waktu yang tepat untuk mendapatkannya. Jadi tidak saat itu juga. Bisa juga doa tersebut itu nantinya menjadi penolak bala seperti itu. Jadi tidak mendapatkan yang kita inginkan, tetapi menolak bala. Misalkan ibu-ibu di sini ada yang meminta suami, gitu ya. Misalkan langsung sebut nama ya, siapa gitu ya, si A. Tapi kemudian Allah menghendaki yang lain, ya. Ternyata Allah memberikan yang B. Ternyata yang A tidak sebagus yang kita pikirkan seperti itu. Nah, itu menjadi penolak bala. Allah bisa juga menggantikan dengan yang lebih baik. Ya, banyak kemungkinannya. Ya, yang jelas kita harus senantiasa berdoa. Kalau kita berdoa tidak dikabulkan, ya, sesuai dengan keinginan kita, ya jangan kita kemudian kecewa. Berarti Allah sedang menyiapkan yang lebih baik, atau Allah memberikan sesuatu itu nanti, gitu ya, nanti di saat yang tepat, seperti itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya, wa inni khiftul mawadiya min warai wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya.
Wa inni, dan sesungguhnya aku khiftu tuh khawatir sebenarnya, ya. Khiftu tuh khawatir terhadap sesuatu yang akan datang. Beda dengan hazan. Hazan tuh sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Khiftu ini takut atau khawatir ke depannya, seperti itu, ya. Al mawali, ya, atau orang-orang yang ditinggalkannya, ya, orang-orang yang ditinggalkannya, dia khawatir terhadap keadaan, ya. Jadi mawali itu adalah orang yang dia menjadi walinya, seperti itu. Bisa jadi adiknya, bisa jadi adik perempuannya, bisa jadi istrinya, seperti itu. Jadi dia khawatir keadaan orang-orang yang ada di bawah pertanggungjawaban dia, seperti itu. Seperti itu, ya, kira-kira. Jadi di sini kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya, supaya apa? Miwaroi, sepeninggalkan aku atau di belakang aku, ya. Jadi khawatir nanti kalau saya sudah tidak ada, apa yang terjadi terhadap mereka. Wa kanat imraati aqiran, dan istriku, imraati, dan istri saya, gitu ya. Aqiran adalah seorang yang tidak bisa memberikan anak, ya. Istrinya seorang yang mandul. Ya, di sini tidak dijelaskan istrinya sudah tua atau tidak, atau belum. Tapi kalau para ahli tafsir menafsirkan istrinya ini sudah tua juga. Walaupun saya tidak melihat seperti itu, ya. Bisa jadi istrinya memang sepengetahuan dia sudah lama tidak memberikan anak juga, lalu dianggap mandul, seperti itu, ya. Kemudian Nabi Zakaria pun dalam keadaan yang sudah sepuh, sudah tua sekali, ya. Maka di sini Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, fahabadi, berikanlah kepadaku milladunka, dari sisimu, waliya, seorang putra, gitu ya, seorang putra. Jadi ada juga doa-doa yang lain, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berilah kepadaku keturunan dari orang-orang yang soleh, gitu ya. Contoh doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga salah satu doa yang lain ketika kita memohon anak. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana hablana, berikanlah kepada kami, gitu ya. Anugerahkanlah kepada kami, hablana min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, istri-istri kami, atau ya pasangan kami, seperti itu. Min azwajina wa dzurriyyatina, keturunan, wa dzurriyyatina qurrata ayun, yang menyejukkan mata, gitu ya. Jadi di sini kita meminta kepada Allah pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata, seperti itu, yang membuat mata ini enak dipandangnya, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami kepada orang-orang muttaqin yang bertakwa imama, seorang imam. Ini doanya kepada para laki-laki atau para suami yang hendak diberikan keturunan. Jadi di sini rahmat, konteks rahmat di surat Maryam awal-awal 1 sampai 15 adalah rahmat dalam wujud keturunan, ya, anak laki-laki dari Zakaria, dari seorang yang sangat tua dan seorang wanita yang dianggap sudah mandul, seperti itu. Siapa anaknya? Yahya nanti, ya, namanya Yahya. Oke. Dan anak itu adalah anak itu adalah rahmat, gitu ya, Bu, ya. Anak adalah rahmat. Ibu-ibu di sini mungkin sudah banyak yang punya anak, gitu ya, termasuk saya juga punya anak itu lama sekali. Lama sekali saya punya anak itu setelah 9 tahun. Ya, itu adalah rahmat buat saya dan keluarga, seperti itu, ya. Jadi anak itu adalah rahmat, ya, dari Allah kepada hambanya yang Allah pilih, gitu. Bukan berarti yang tidak dapat maka dia hilang dari rahmat semuanya, tidak. Karena Aisyah pun tidak diberikan anak, ya, tetapi posisinya tentu lebih tinggi daripada saya dan ibu-ibu, seperti itu, ya. Tetapi dari satu sisi anak ini adalah jelas adalah rahmat dari Allah. Kita lanjut, ya. Jadi sebenarnya surat Maryam ini juga banyak bersisian dengan surat Ali Imran, ayat-ayatnya, gitu ya. Termasuk bagaimana Nabi Zakaria, ya, pertama-tama diberikan Yahya dulu, lalu kemudian nanti ada muncul Nabi Isa bin Maryam. Urutannya sama, tetapi cara penggambarannya berbeda, sedikit berbeda, gitu ya. Jadi surat Ali Imran, ya, diceritakan bagaimana Zakaria itu nantinya dia itu mendidik Maryam. Maryam itu di bawah pengasuhan Zakaria. Zakaria ini pamannya Maryam, gitu ya. Nah, Zakaria dalam satu keadaan
dia menemui Maryam dalam mihrab. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ya, jadi maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Jadi orang tua dari Maryam itu bernazar bahwa anaknya itu nanti akan menjadi pelayan di Masjidil Aqsa, ya, di Baitul Maqdis. Ya, ternyata anaknya perempuan nih, gimana nih? Padahal biasanya jadi pelayan adalah laki-laki. Tetapi di sini Allah mengatakan fataqabbalaha. Allah menerima dia. Rabbuha, Tuhan yakni Allah menerima si Maryam biqabulin hasanin sebagai penerimaan yang baik. Ya udah, masuk aja seperti itu, sebagai pelayan dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Fa'ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ya, jadi wa ambataha ya ini adalah nabata ya, atau nabat itu menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan, tetapi di sini konteksnya karena untuk manusia mendidik ya. Wa ambataha, dan Allah menumbuhkan dia atau mendidik dia mendidik sampai besar gitu ya. Nabatan ya, jadi menumbuhkan ini kalau dalam bahasa Indonesia ini kurang bisa dapat, tapi di sini diulang ya, wa ambataha, Allah mendidik dia, membesarkan dia menjadi sesuatu yang besar gitu ya, menjadi sesuatu yang nabatan, sesuatu yang apa ya, menjadi sesuatu yang ketika Allah ini mengatakan dua kali itu berarti menunjukkan bahwa Allah ini benar-benar mendidik dia dengan sebaik-baiknya gitu, hasanan, lalu ditambahkan lagi dengan hasanan. Jadi Maryam ini benar-benar dalam kondisi pendidikan yang sangat baik seperti itu ya. Di sini Allah mengatakan wa ambataha nabatan, jadi dua kali ini sebenarnya akar katanya sama ya, ambataha, ambata, nabatan, ini sama akar katanya. Jadi intinya Allah mendidik dia dengan didikan yang sebaik-baiknya. Wa kaffalaha Zakaria. Ya, jadi Zakaria ini adalah sebagai pemeliharanya gitu ya. Jadi kalau misalkan di bahasa Arab modern, kafalah gitu ya, kafalah itu adalah penjamin, seperti itu, penjamin. Ya, ini akar katanya sama. Wakaf falaha, berarti Zakaria ini sebagai orang yang mendidik, yang memeliharanya, atau sebagai kalau bahasa modern menjaminnya, seperti itu. Kullama dakhala 'alaiha, dan suatu ketika Zakaria ya, kullama itu seringkali Zakaria dakhala 'alaiha, masuk kepadanya Zakaria. Jadi Zakaria ini ingin mengecek Maryam. Maryam ini keponakannya ya, dalam satu riwayat Maryam ini keponakannya Zakaria. Jadi Zakaria ini sedang inspeksi lah kira-kira ya. Dakhala kullama, setiap kali, kullama itu setiap kali, dakhala alaiha Zakaria, ini satu kata ya. Dakhala itu dia masuk, alaiha kepada Maryam, Zakaria. Jadi Zakaria melakukan inspeksi terhadap Maryam, al-mihraba, di mihrabnya. Mihrab itu jangan disangka seperti tempat imam ya. Kalau bahasa modern, iya, mihrab itu tempat imam, cekungan tempat imam berdiri untuk memimpin sholat. Tetapi di sini yang maksudnya adalah mihrab adalah tempat khusus, ya, ruangan khusus dalam masjid di mana orang bisa melakukan munajat secara khusyuk, secara individu, tanpa gangguan dari luar, seperti itu. Ya, jadi ini ruangan khusus imam lah kira-kira seperti itu mungkin ya. Bukan cekungan ya, bukan, tetapi dia bisa dikunci ya supaya orang di dalamnya bisa fokus untuk beribadah. Ya, nah Zakaria ini karena dia adalah pemeliharanya sekaligus pamannya, dia tuh ngecek Maryam seperti itu. Wajada indaha, dan dia menemukan di sisi indaha Maryam, di sisi Maryam, rizqan. Nah, rizqan bahasanya rizqan, tetapi diartikan sebagai makanan. Ya, ini adalah rizki dari Allah ya, berupa makanan. Ya, jadi Maryam ini selalu mendapatkan makanan dari Allah, rizki. Ya, rizki itu sesuatu yang, rizki ini sebenarnya tidak hanya berbentuk makanan atau uang gitu ya. Rizki ini lebih apa ya? Sesuatu yang sangat konotasinya itu pasti positif gitu. Beda dengan dunia. Dunia itu kalau konotasinya di dalam Al-Quran itu selalu buruk ya. Dunia sebagai tempat bermain-main seperti itu. Tetapi kalau rizki ini artinya selalu konotasinya baik. Di sini konteksnya adalah Maryam mendapatkan makanan yang baik dari Allah seperti itu. Ya, yang baik untuk dia, halal untuk dia seperti itu. Qala ya Maryam, dia berkata, dianya adalah Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki haza,
Anna laki hada. Ini dari mana? Seperti itu. Ini jadi anna ya sesungguhnya laki untukmu hada. Dia nanya, ini dari mana? Seperti itu. Dari mana makanan ini? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Dari Allah. Jadi Allah menurunkan sebagai bagian dari mukjizatnya, gitu ya. Kepada Maryam mendapatkan langsung makanan dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah yarzuqu memberikan rizki ya may yasha kepada yang dia kehendaki bighairi hisab, ya tanpa perhitungan. Intinya adalah Allah itu ngasih rizki semaunya aja seperti itu. Ini adalah rizki seperti itu. Ya, termasuk Maryam dia mendapatkan rizki dari Allah. Nah, ketika Nabi Zakaria melihat Maryam mendapatkan rizki dari Allah, kemudian Nabi Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sini, di sanalah da'a Zakaria. Zakaria berdoa. Jadi di sini bukan memanggil ya istilahnya, tapi di sini adalah berdoa. Jadi ketika Zakaria melihat Maryam mendapatkan makanan dari Allah, rizki dari Allah, Nabi Zakaria langsung berdoa. Langsung berdoa, tetapi bukan dalam kondisi yang tadi. Jadi Nabi Zakaria ini tidak berdoa sekali saja, tidak. Tetapi setiap saat berdoa. Ya, ketika di malam hari tadi beliau berdoa. Di sini setelah Zakaria melihat Maryam mendapatkan makanan, itu juga Nabi Zakaria berdoa. Doanya bagaimana? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini adalah salah satu doa juga ya. Hafalkan bagi ibu-ibu ya, di sini ibu-ibu semua ya, yang ingin mendapatkan anak ya, anak yang baik ya. Rabbi habli, wahai Tuhanku berikanlah kepadaku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau sami'un, maha pendengar ad-du'a ya, doa seperti itu ya. Jadi di sini salah satu hikmahnya adalah ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat ya, itu jangan kedepankan sisi iri gitu, jangan, tetapi kita berdoa, karena Allah adalah maha pemberi rizki terhadap orang-orang yang tanpa hisab, terserah mau kasih ke siapa. Jadi kalau melihat orang mendapatkan nikmat, maka kita berdoa supaya kita juga mendapatkan bagian dari nikmat seperti itu. Ya, ini adalah salah satu cara ya adab lainnya ketika kita berdoa. Jadi pertama kita berdoa bisa dalam kondisi ya kita berdoa dalam kondisi lirih, lalu kita kedepankan, kita utarakan, kita curhat kepada Allah bagaimana kondisi kita. Seperti itu. Kemudian di sini juga ketika kita mendapatkan orang lain mendapatkan nikmat, kita berdoa juga supaya kita mendapatkan nikmat seperti itu. Ya, karena Allah Maha memberi nikmat kepada yang dia inginkan gitu aja, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ya Allah memberikan saja. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab ya. Fanadathu al malaikah. Jadi al malaikah ini malaikat kemudian memanggil dia. Wa huwa qaimun. Dianya adalah Zakaria maksudnya ya. Wa huwa, sedangkan dia Zakaria qaimun, sedang berdiri yusolli fil mihrab, hendak salat di mihrabnya. Gitu ya. Ini sekali lagi mihrab ini maksudnya adalah ruangan khusus untuk bermunajat. Tetapi ternyata dalam konteks ayat ini bisa juga, betul juga, mihrab itu memang dipakai juga bagi tempat imam sholat, seperti itu, bisa juga. Ya, Annallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruka, memberikan kepadamu kabar gembira, gitu ya, menggembirakan kamu, yubasyiru, basyara, yubasyiru. Ya, jadi Allah memberikan kabar gembira kepadamu biyahya, dengan Yahya. Ya, maksudnya apa? Yahya ini nama anaknya nanti. Musaddiqan bikalimatin minallah, yang membenarkan, musaddiqan bikalimatin ya, kalimat dari Allah, wasayyidan, dan menjadi pemimpin ya. Sayyid itu adalah pemimpin, wahasuran wa nabiyyan ya. Jadi wasayyidan, sayyid ya, pemimpin, wahasuran itu
orang yang menahan diri gitu ya. Wa nabiyyan, dan seorang nabi. Jadi dia adalah seorang pemimpin, sayyidan, pemimpin yang dicintai ya, sayyid. Wa hasuran, yang menahan diri ya. Wa nabiyyan, seorang nabi juga, minas solihin, dari orang-orang solih. Seperti itu ya. Jadi di sini Nabi Zakaria ya berdoa siang malam. Di sini kondisinya siang yang ini ya. Kemudian di suatu waktu ya Nabi Zakaria dikabulkan doanya ya, lalu dipanggil malaikat bahwa nanti ada anak namanya Yahya, seperti itu ya. Jadi ini diceritakan dalam dua ayat. Dalam dua surat dalam Al-Qur'an tentang kelahiran Yahya ini. Nah, kita lanjut lagi dalam surat Maryam, balik lagi ya. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya. Yarithuni, jadi dia akan mewarisi aku, wa yarithu min ali Ya'qub, dan akan mewarisi dari sebagian keluarga Yakub. Maksudnya apa? Karena Yakub itu adalah nama lainnya adalah Israel. Jadi ini sebenarnya Zakaria termasuk Bani Israel itu. Maka anaknya itu juga bagian dari Bani Israel. Seperti itu. Waja'alhu Rabbi radiyya. Dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, radiyya, seorang yang diridhoi. Gitu. Ini adalah termasuk bagian dari doa Nabi Yakub, tapi secara khusus gitu ya. Secara khusus yang ini agak kurang pas kalau kita jadikan doa buat kita, karena kita bukan Bani Israel. Yang pas untuk kita itu tadi di surat Ali Imran ini. Rabbi habli min ladunka rahmatan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, ini pas bagi ibu-ibu yang hendak mendapatkan atau berdoa untuk meminta keturunan. Ini boleh. Ya Zakaria, ya. Nah, ini ayat berikutnya di sini juga Allah menceritakan ya bagaimana Nabi Zakaria ini diberikan anak yang namanya Yahya. Ya Zakaria, inna nubasyiruka, ya sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu ya, dia gulamin, dengan kelahiran seorang anak laki-laki, dia gulam, dengan anak laki-laki, ismuhu Yahya, yang namanya Yahya. Walam naj'al lahu min qablu samiyya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Ini maksudnya bisa jadi serupa sifatnya, atau nama Yahya itu sendiri juga belum pernah dipakai di kalangan Bani Israel sebelumnya. Jadi nama Yahya yang pertama kalinya itu dipakai untuk anaknya Zakaria ini yang akan datang gitu. Ya, di sini kita lihat bagaimana di sini Allah menceritakan seolah-olah secara langsung, tetapi di ayat yang lain Ali Imran itu diceritakan melalui melalui malaikat yang datang kepada Nabi Zakaria gitu. Tetapi di sini kalau saya lihat ini pun hampir sepertinya yang memberitakan adalah si ini ya, malaikat gitu ya. Karena di sini konteksnya adalah ya Zakaria inna nubasyiruka, kami nubasyir, kami memberitahukan, memberikan kabar gembira. Jadi semuanya memberikan kabar gembira. Ya, berarti melalui lisan atau melalui ucapan dari malaikat gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya, sama aja tidak berbeda. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Dia berkata, bagaimana aku mendapatkan anak? Wa kanat imraati aqiran. Padahal istriku ini mandul, seperti itu. Ya, udah mandul lama. Wa qad balagtu minal kibari aitiyya. Wa qad, dan sesungguhnya ya, dan sesungguhnya balagtu minal kibari aitiyya. Jadi telah mencapaiku minal kibari aitiyya, usia yang sangat tua. Jadi ini bahasa aslinya sebenarnya adalah waqad balagtu minal kibari aitiyya. Jadi kalau bahasa aslinya sebenarnya gini, usia lanjut telah mencapai aku gitu. Usia lanjut telah mencapai aku. Jadi di sini aku nih kalau di dalam artikan bahasa Indonesia artinya agak biasa gitu ya. Aku sudah mencapai usia yang sangat tua. Ya, tapi di sini waqad balagtu minal kibari aitiyya. Ya, di sini maksudnya adalah aku nih usia yang sudah sangat lanjut, sudah mencapai, walaupun artinya sama ya, usia yang sangat sangat lanjut itu sudah mengejar saya, seperti itu ya. Oke, tapi itu bagian dari sisi balaghah saja gitu ya. Tetapi intinya adalah Nabi Zakaria ini agak kaget juga ya, padahal istrinya mandul dan dia sudah tua, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan anak gitu ya. Ini sebenarnya
kaget walaupun dia sendiri yang meminta gitu ya. Dia sendiri yang meminta, tetapi kemudian setelah diberikan ya itu dia merasa kagum gitu ya atau merasa sangat kaget karena memang ini adalah bagian mukjizat juga ya. Ini sudah dua kali kalau kita baca detail dalam Al-Qur'an ya, ada dua kejadian yang mirip dengan kejadian ini adalah ketika Nabi Ibrahim diberikan anak dari Sarah, yakni namanya Ishak. Itu juga Nabi Ibrahim sudah tua, Sarah juga sudah tua. Tetapi toh tetap diberikan juga begitu. Ya. Tetapi kalau untuk konteks Nabi Ibrahim, memang Nabi Ibrahim sudah punya anak sebelumnya dari istrinya yang lain ya, Nabi Ismail. Ya, di sini kita lihat bahwa Nabi Zakaria belum pernah punya anak seperti itu. Jadi ini sangat-sangat mengagetkan untuk beliau. Sangat kaget untuk beliau. Ya. Sehingga kemudian Allah berfirman, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Lalu Allah berkata, ya begitulah. Kadzalika itu ya begitulah. Artinya kadzalik ya begitu aja seperti itu. Qala dia berkata lagi, rabbuka huwa 'alayya hayyin. Ya, qala rabbuka berkata Tuhanmu, ya huwa 'alayya hayyin. Jadi ini yang ngomong ini konteksnya adalah sebenarnya ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malaikat menyampaikan sebagai perantara dari Allah, ada yang Allah langsung. Tetapi ini bisa kita bagi qala kadzalik, ini ya begitulah, ini kemungkinan besar dari malaikat itu sendiri. Kalau kita baca konteksnya gitu ya. Qala kadzalik, ya begitulah. Qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Telah berkata Tuhanmu ya, itu mudah bagi dia gitu. Sorry, ini berarti yang ngomong adalah Allah gitu ya langsung ya. Qala dia berkata kadzalik ya begitulah. Qala rabbuka berkata Tuhanmu huwa 'alayya hayyin. Itu aja itu mudah saja gitu ya. Jadi hayyin itu adalah suatu kemudahan yang tidak perlu effort gitu. Seperti itu kira-kira. Tidak perlu usaha. Huwa 'alayya hayyin. Untukku mudah seperti itu. Jadi bagi Allah menciptakan hal seperti itu, menciptakan anak ya dari pasangan yang kita pikir sebagai manusia tidak bisa punya anak, itu sangat mudah seperti itu ya. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ya, wa qad, dan sesungguhnya khalaqtuka, aku menciptakan kamu min qabl, sebelumnya, wa lam taku syai'a. Ya, dalam kondisi kamu belum ada gitu. Jadi buat Allah menciptakan anak dalam kondisi apapun itu mudah. Baik dalam anak misalkan tidak punya ibu seperti tidak punya bapak seperti misalkan Isa binti Maryam, tidak punya bapak dan ibu seperti Nabi Adam, atau tidak memiliki, bukan dari rahim seorang ibu seperti Hawa. Hawa itu bukan dari rahim ibu ya. Itu juga mudah bagi Allah. Ya, kan aslinya belum ada. Ya udah jadi ada seperti itu. Ya, buat Allah itu sangat mudah sekali di sini. Ya. Qala rabbi ja'alli ayah, wahai Tuhanku berikanlah kepada aku tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Ya. Lalu Nabi Zakaria meminta sesuatu untuk membuat dirinya tambah yakin seperti itu. Ya, qala rabbi ja'alli, berilah kepadaku ayah, tanda. Qala, Allah kemudian berkata, ayatuka, tanda-tanda untukmu, alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Ya. Allah ya tukallim, kamu tidak bisa berkata-kata an-nasa kepada manusia salasa layalin 3 malam sawiya. Sawiya itu kondisi yang padahal kondisimu tuh biasa-biasa saja. Maksudnya tidak sakit. Sawiyan itu sehat ya. Tapi di sini maksudnya adalah sawiyan itu kondisi yang ya masih sama segitu. Ya masih sama. Jadi tidak kemudian gara-gara sakit tenggorokan misalnya lalu nggak bisa ngomong, nggak begitu. Ya memang dalam kondisi biasa aja, tetapi dia tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia seperti itu ya. Ya, baik ibu-ibu yang saya hormati, Masya Allah ini sudah hampir pukul 9. Jadi saya pikir kita bisa